Oke, kita lanjut untuk buat database dan tabel. Kita udah install XAMPP ya. Kita tinggal start dan ini di start. Ya, selanjutnya kita buka browser ya. Cara pemanggilannya untuk bisa ngakses database, kalian bisa menulis namanya localhost terlebih dahulu. Nanti dia mengarahkan ke dashboard yang ada di XAMPP. Jadi saya jelaskan terlebih dahulu apa sih Apache sama MySQL ya. Kenapa kita harus menyetat untuk Apache sama MySQL. Apache ini adalah server yang lokal yang kita pakai. Jadi semua yang bisa kita tampil seperti ini adalah server Apache-nya. Kemudian MySQL adalah sebuah database yang kita pakai untuk penyimpanan data. Misalkan kita memetikan Apache, kemudian kita refresh, maka dia tidak akan muncul apa-apa seperti ini. Jadi hilang gitu ya. Nah, ketika kita start Apache, nah seperti ini, dia akan memunculkan kayak tadi ya, menjalankan server ya, server Apache-nya. Nah, lanjut ya, kita lanjut ke database. Kita lanjut ya, oke. Nah, seperti ini. Ini adalah tampilan PHP-MyAdmin. Ya, PHP-MyAdmin ini adalah mungkin tempat kita akan membuat database. Aslinya kita membuat database itu bisa menggunakan konsol ya, atau bisa menggunakan kayak CMD terminal gitu. Kita bisa bikin buat database-nya seperti itu. Cuman di PHP-MyAdmin ini kita tinggal diberi sebuah interface untuk membuat sebuah database yang lebih enak daripada kita harus mengoding dari awal, membuat database, membuat tabel, kemudian membuat query dan sebagainya. Itu semua secara manual. Oke, pertama kita ke basis data ya, basis data sebelah sini. Kemudian kita bikin nama database-nya adalah materi. Oke. Selanjutnya, setelah kita membuat sebuah database, kita akan membuat sebuah tabel. Yang mana tabel ini yang kita pakai adalah tabel CRUD. Kenapa tabel CRUD? Karena kita akan belajar namanya create, read, update, dan delete. Dan yang kita butuhkan kolomnya adalah satu ya, yaitu ada ID sebagai identitas data tersebut, ada nama, ada jenis kelamin, ada nomor telepon. Ya, berarti kita akan butuh di sini ID CRUD ya. Kalau saya kebiasaannya bisa teman-teman nulis ID aja, tapi kalau saya biasanya ID underscore nama tabelnya gitu ya, kayak gini. Kemudian di sini ada jenis, mungkin di sana ada apa ya, kalau mungkin di XAMPP kalian kan ada yang bahasa Inggris tuh ya. Mungkin kalau nggak salah di sini di tipe yang namanya tipe. Di sini nih ada beberapa tipe data yang kita pakai ya. Ada numerik, ada tanggal dan waktu, ada date sama date time, ada string, ada spesial, kemudian ada JSON. Nah, mana yang kita akan pakai? Pertama, kita harus tahu dulu apa itu integer dan apa itu string. Integer adalah tipe data yang hanya bisa mengumpulkan nilai-nilai angka saja, mulai dari 1 sampai berapa gitu ya, 1, 9, 7, 8, 9, 10 gini ya, banyak seperti itu angka, hanya angka saja. Kalau string itu bebas, bisa angka, bisa huruf, bisa simbol dan sebagainya, itu string. Nah, di sini banyak sekali pecahan dari integer sama string. Ya, kalau integer kita hanya membuat sebuah nomor identitas pada sebuah data. Gimana sih caranya kita bikin identitas data itu biar tidak sama dengan yang lainnya? Yang penting ID-nya saja yang sama. ID-nya saja yang berbeda, tapi ada beberapa data nama yang mungkin sama. Ya, contoh ya, ID 1 namanya Ahmad, ID 2 namanya Ahmad, tapi nomor telepon sama jenis kelaminnya berbeda. Kemungkinan bisa terjadi kayak gitu. Cara perbedaannya gimana? Cara membedakannya? Cara membedakannya adalah kita menggunakan ID pada data tersebut. Nah, supaya kita bikin ID-nya biar mudah, maka kita harus mencentang namanya auto increment AI.
auto increment. Auto increment ini digunakan sebagai untuk pembuatan nomor yang secara otomatis tanpa kita harus menginputkan, dan dia langsung mengikat dengan primary key. Primary key adalah kegunaannya untuk mencegah terjadi data yang sama pada ID tersebut. Kan nggak mungkin nih ada ID 1, ID 2, kemudian ada ID 1 lagi. Nah, nggak mungkin kayak gitu. Maka dia akan lanjut menjadi ID ketiga, seterusnya. Oke ya. Dan integer nih integer nih pasti memiliki panjang nilai, ya, panjang nilai. Contoh ya, misalkan gini, kita mau nulis cukup hanya panjangnya cuman 3, berarti ratusan. Berarti kita tinggal kasih nilai 3 saja seperti ini. Ya, karena defaultnya ini adalah 11 di integer, kita nggak perlu mengisi. Itu tidak wajib di integer, itu tidak wajib diisi ya. Kemudian kita nama, baru kita pakai varchar. Varchar ini apa sih? Varchar ini adalah turunan dari tipe data string. String ini banyak sekali. Ada char, ada varchar, ada tiny text, medium text, long text, dan sebagainya. Ini memiliki beberapa kelebihan. Kalau char itu hanya misal char itu, kalau saya ingat, saya tahu itu char itu hanya sampai ke 255. Kalau varchar itu bisa melebihi dari kapasitas 255. Bisa sampai 6000, bisa kalian lihat ya di garis hitam itu bisa 65.000 lebih ya. Jadi kata itu bisa lebih dari 65.000 lebih. Maka dari itu kita bisa pakai varchar aja, udah lebih enak. Kemudian kita atur isinya, panjangnya ya, panjangnya ini wajib harus diisi kalau varchar ya. Kalau string itu wajib kita isi di sini. Ininya 105 ya, 150 untuk panjang nilainya atau panjang karakternya ya. Nggak perlu kita melakukan auto increment. Kenapa? Ini satu ya, bukan tipe data numerik. Kemudian ini data yang kemungkinan bisa ada yang sama. Bisa nama Ahmad ada 4, Halimi ada 7 gitu ya. Mungkin bisa terjadi kayak gitu. Jenis kelamin. Nah, jenis kelamin. Nah, karena jenis kelamin kan hanya ada 2 nih. Ada laki-laki dan perempuan. Gak mungkin ada orang yang mengisi bukan perempuan. Ya. Maka dari itu kita butuh namanya tipe data namanya enum. Enum ini juga termasuk di string. Cuman enum ini digunakan sebagai data yang telah yang ditentukan. Mungkin saya contohkan, bisa klik di sini teman-teman. Ini ditutup. Di sini laki-laki ya, atau L aja. Kalau perempuan ya P, seperti ini. Ya, seperti ini ya. Oke. Kemudian nomor HP. Nah, integer ini kalau kita kasih integer ini memiliki kelemahan, yaitu tidak bisa mengisi nilai 0 di depan. Kalau misalkan kita ngisi 0 di depan, maka 0 itu akan hilang, akan dilanjuti dengan 8, 2, 3, 4, 5 dan sebagainya. Maka dari itu kita butuh namanya tipe data string supaya bisa menampung nilai 0. Nah, kemudian panjang nomor telepon ini kan kalau secara di Indonesia ya, itu kan ada yang 11, ada yang 12, ada yang 13. Mungkin kita bisa kasih aja sini 13 untuk panjang nilai di nomor telepon. Oke, seperti ini. Setelah itu kemudian kita simpan. Nah, udah seperti ini ya teman-teman. Kita udah bikin tabel untuk CRUD-nya. Seperti ini, kita bisa dilihat di sini ya, kosong ya. Nanti kita akan lanjut gimana caranya kita mengisi data ya, menampilkan data. Kita nyimpan data terlebih dahulu, nampilkan, edit, kemudian delete. Ya, kita lanjut di video yang ketiga.